Well, saya cuma mau cerita bahwa saya ini 30 tahun merokok. Saya baru ngerasain sekarang bahwa merokok itu nggak ada gunanya. Kalau waktu bisa diputar balik, mendingan saya udah nggak usah ngerokok lagi. Kenapa saya bilang saya nggak usah ngerokok lagi? Saya ini olahragawan, pengusaha. Saya suka olahraga dan saya suka apapun jenis olahraga itu saya suka. Sampai satu ketika saya melakukan check up, yang mana check up-nya pun tidak disengaja. Waktu itu lagi ikut acara, teman kasih hadiah, grand prize-nya itu adalah check up free di Malaysia. Dan itu pun saya dapatnya di bulan 3 tahun lalu. Saya tidak pakai. Sampai satu ketika tanggal bulan 11 itu saya ditelepon oleh pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Bapak ada dapat free tiket untuk melakukan check up gratis di Malaysia. Kalau nggak dipakai di akhir tahun itu free tiketnya, free check up-nya ada langsung invalid lagi, sudah expired katanya gitu. Nah akhirnya saya karena saya merasa nggak sakit, saya tetap berangkat gitu loh, karena sayang toh dapat free, terus dapat juga penginapan gratis 2 malam. Akhirnya singkat cerita saya dilakukan pengecekan, diambil darah, sampel darah paginya hasilnya langsung keluar. Kalau di rumah sakit di Malaysia itu 10 menit kemudian hasil sudah keluar. Hasil sampel darah saya menyatakan darahnya itu tidak baik-baik alias berantakan hasilnya. Dilanjutkan dengan pengetesan kedua adalah pengetesan EKG, juga hasilnya nggak bagus. Pengecekan ketiga adalah pengecekan treadmill, hasilnya lebih berantakan lagi. Dan pada saat pengecekan treadmill itu ada gejala gangguan pada jantung katanya. Akhirnya disarankan untuk melakukan cek MRI. Nah pada saat masukkan cek MRI itu, nah disitu baru ketahuan bahwa terjadi penyumbatan pembuluh darah yang hampir 100% kata dokternya. Waktu saya datang ke Malaysia itu adalah dalam posisi saya masih merokok. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Dan herannya lagi, pada saat saya melakukan pengecekan itu, saya itu masih merokok. Saya pergi ke Malaysia, saya bawa rokok tuh 6 bungkus. Karena saya tahu jatah saya untuk merokok itu adalah selama 2 hari adalah 2 bungkus per hari. Sehingga saya bawa 6. Dan saya selama hampir 30 tahun tuh merokok terus, sehari rata-rata 2 bungkus. Apa yang terjadi pada saat saya melakukan pengecekan itu, saya merasa badan dan kesehatan saya itu oke-oke aja, ya kan? Dan saya tidak menyangka bahwa langsung dokter memvonis pada saat itu terjadi penyumbatan darah yang sebesar hampir 100% dan saya tidak merasakan apa-apa. Ditanya sama dokter pada saat itu, Anda merasa sakit? Tidak. Anda merasa nyeri dada? Tidak. Anda merasa mungkin napasnya tersengal-sengal? Juga tidak. Kenapa bisa seperti itu? Tanya, Anda olahragawan? Ya, saya olahraga. Setiap hari? Ya, setiap hari. Apa olahraganya? Naik sepeda, nge-gym, terus naik gunung, apapun olahraga itu yang berbau olahraga, badminton saya lakukan. Setelah saya melakukan pemeriksaan itu, saya juga nggak percaya bahwa badan saya ini yang segitu sehatnya, ternyata ada terjadi penyumbatan. Dan kata dokter, kalau tidak segera dilakukan pemasangan ring saat itu juga, ada kemungkinan bisa terjadi serangan jantung dan nggak tahu kapan itu terjadi. Nah, saya tanya sama dokter ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia mengatakan seperti ini, Anda mempunyai pola hidup yang tidak sehat. Mungkin dari makanan, mungkin dari kebiasaan, pola hidup sehatnya itu mungkin dari makanan yang saya makan, ataupun kebiasaan saya merokok. Dan memang dokternya bertanya, apakah Anda merokok? Saya bilang, ya saya merokok. Oke, kalau bisa di stop merokoknya. Waktu saya mendengar terjadi penyumbatan pembuluh darah itu 100%, saya langsung berhenti merokok loh. Nggak tahu kenapa orang bilang susah-susah merokok. Saya langsung berhenti merokok saat itu juga, karena saya takut. Jujur saya takut. Akhirnya singkat cerita, saya pulang ke Indonesia dan saya tidak percaya dengan hasil periksa dokter. Saya pulang dan saya periksa lagi di Indonesia, di rumah sakit, tanpa memperlihatkan hasil pemeriksaan saya, untuk memastikan benar nggak nih dokter Malaysia ini, benar nggak dokter Malaysia ini periksa kok bisa sampai tiba-tiba memvonis saya gitu penyumbatan. Dan memang saya melakukan pemeriksaan dan ternyata hasilnya pun sama. Malah dokter Indonesia langsung menyarankan saya harus melakukan operasi pemasangan stent, atau biasa orang bilang pemasangan ring gitu loh.
Nah, oke, tanpa menunggu lama lagi dan saya memang jujur saya takut karena terjadi serangan jantung, saya langsung melakukan pemasangan ring. Pada hari berikutnya, saya langsung melakukan persiapan dan saya urus itu semuanya. Dan setelah hari hanya tiba keesokan harinya, jadi mulai saya divonis sampai saya langsung pasang ring itu waktunya sangat singkat, cuma 4 hari gitu loh. Dan akhirnya saya pasang. Setelah pasang, keluar biaya nih. Nilainya 318 juta. Mau lihat 318 juta nih. Nah, 318 juta nih. Udah saya stabiloin lagi. Mahal ya. Berapa pasang ringnya kok sampai 318 juta? Ternyata karena penyumbatannya 100%, saya harus pasang ring sebanyak 4 ring langsung. Berarti hitung-hitung hampir 80 juta satu ringnya. Setelah melakukan pemasangan stand, saya disarankan dokter harus melakukan kontrol 3 bulan sekali. Nah sekarang setelah 3 bulan pertama, 6 bulan sekali gitu loh. Tiap bulan saya hitung-hitung itu harus mengeluarkan biaya obat lagi sekitar 3 juta per bulan untuk beli bermacam-macam obat yang harus saya makan, pengencer darah lah, obat kolesterol lah, segala macam obat. Itu nggak murah loh, 2 juta sampai 3 juta per bulan. Jadi sekali saya beli obat tuh 5 juta untuk stok 3 bulan atau 2 bulan. Jadi ya saya pikir sangat mahal ya untuk kesembuhan itu, dan obatnya itu bukan hanya selesai setelah kita minum dua kali 3 kali. Ini adalah obat yang harus saya minum seumur hidup. Di sini saya cuma mau pesan bahwa saya cuma mau bicara sama kalian bahwa tidak selamanya badan sehat itu kita sehat. Tidak selamanya badan sehat itu yang sekarang kita bawa badan kita sehat itu kita baik-baik saja. Yang bisa mengatakan bahwa kita baik-baik saja itu adalah hasil check up. Saya langsung pasang 4 loh. Orang biasa pasang 1, saya langsung borong pasang 4. Dan memang pada saat saya di Malaysia itu, ketika dokter memvonis saya terjadi penyumbatan darah yang 100%, sebenarnya ada 3 posisi. Yang satunya lagi masih di bawah 50, yang satunya lagi masih di bawah 40%. Ya sudah, saya pikir itu dokternya juga bilang itu belum seberapa dibandingin yang 100%. Cuman dia berpesan ini adalah akibat daripada akumulasi yang sudah saya lakukan kebiasaan selama 30 tahun dalam hal merokok. Terutama merokok 30 tahun, hasilnya baru saya rasakan sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang masih merokok, saya cuma pesan kalau memang Anda pengen merokok sampai sekarang, siapin uangnya yang banyak gitu ya. Karena suatu saat itu uang yang banyak itu akan terpakai untuk bayar nanti pemasangan ring atau apalah gitu. Jadi daripada nanti terjadi nggak cukup duitnya, jadi saran saya mendingan kalian berhenti merokok aja ya, kecuali kalau kalian masih mau nabung sambil beli rokok, sambil nabung juga buat beli rumah sakitnya, buat biaya rumah sakit. Saya rasa saya mau nyampaikan hal tersebut, bahwa badan sehat itu juga tidak terjadi seketika. Kita harus jaga kesehatan kita ya. Saya bukan mengajarin kalian, saya cuma punya saran. Kalau waktu bisa diputar menjadi 30 tahun lalu, saya lebih memilih saya tidak merokok. Dulu sangat bergaya, tapi setelah divonis terjadi penyumbatan, langsung tidak berdaya ya. Jadi pesan saya seperti itu. Saya bikin kesaksian ini untuk membantu teman-teman, dan buat teman-teman harus memikir ulang bahwa sebisa mungkin tidak merokok lagi. Terus kalian suka bertanya, susah untuk berhentikan kebiasaan merokok. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau sehat, Anda tetap mau umur panjang, pilihan ada di tangan Anda. Saya rasa saya harus menyampaikan seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya dan salam sehat.